sahabat, bertemu lagi denganku. Semoga sahabat selalu sehat dan tetap semangat. Sepertinya ada yang lagi belajar ya. Wih, sambil belajar ditemani dengan roti dan minuman coklat. Nikmatnya. Jangan lupa cek tanggal kadaluarsa rotinya ya, biar rotinya gak ditumbuhi jamur. Hah? Jamur? Iya, itu loh yang bentuknya seperti serat-serat berwarna putih kehitaman. Terus, sahabat pernah lihat gak jamur yang tumbuh di potongan kayu? Kira-kira jamur di roti atau jamur di potongan kayu termasuk tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, biar gak penasaran, yuk kenalan dengan fungi. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada roti atau yang tumbuh di potongan kayu bukan termasuk tumbuhan atau hewan ya. Meskipun demikian, sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan, dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk semakin mengenal jamur lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri dari jamur atau fungi. Jamur mempunyai bentuk yang beragam, ada yang berbentuk oval, berupa benang, atau memiliki tubuh buah yang berbentuk payung, mangkuk, dan lainnya. Jamur ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Sedangkan jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis sehingga dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Ciri fungi selanjutnya yaitu fungi merupakan organisme eukariotik yang mempunyai membran inti dan organel sel lainnya. Tubuh fungi dilindungi lapisan utama pada dinding sel fungi atau nama kerennya sih zat kitin yang berguna untuk memperkokoh tubuh fungi. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, fungi tidak memiliki klorofil sehingga fungi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, fungi bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik fungi berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa benang-benang halus yang memanjang dan disebut dengan hifa. Kemudian, kumpulan hifa yang bercabang disebut dengan miselium. Sampai di sini udah mulai kenal kan dengan fungi? Nah, jika fungi harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara fungi hidup? Fungi itu dapat berkembang biak dengan baik di tempat yang lembab. Fungi dapat memperoleh zat organik makanannya melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah saprofit. Fungi memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati atau bahan seperti pada roti. Fungi dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Cara berikutnya adalah parasit. Fungi akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis fungi ini umumnya dikenal dengan fungi patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir, secara mutual, fungi mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada fungi yang bersimbiosis dengan ganggang biru membentuk lichens atau lumut kerak. Cara hidup fungi disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki fungi. Secara umum, struktur tubuh fungi terdiri dari tudung atau kap fungi. Kemudian ada lamela yang jika dipotong kecil, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada yang namanya cincin, stipe atau tangkai buah, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur.
Selanjutnya, bagaimana cara fungi memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, fungi memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama dengan cara generatif atau kawin, berkembangbiakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui miselium. Cara yang kedua secara vegetatif, fungi akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah. Fungi dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Sedangkan Myxomycota dan Omycota termasuk kelompok protista, yaitu protista yang mirip dengan jamur. Contoh Chytridiomycota adalah Batrachosytrium dendrobatidis, yaitu penyebab penyakit pada katak dan amfibi lainnya. Glomeromycota merupakan kelas dari kingdom fungi yang berperan dalam hal penyerapan air dan mineral lainnya dari tanah. Contohnya Gigaspora margarita dalam hubungannya dengan Lotus corniculatus. Zygomycotina contohnya adalah jamur pada roti atau Rhizopus stolonifer, yaitu bagian putih kehitam. Kalau Ascomycotina contohnya jamur yang ada pada oncom, yaitu Neospora crassa yang warnanya orange. Contoh dari Basidiomycotina adalah jamur merang atau Volariella volvaceae. Kemudian ada Amanita muscaria yang menyebabkan halusinasi jika dimakan. Dan Deuteromycotina contohnya adalah jamur purba. Gimana? Sudah lebih kenal dekat kan dengan jamur? Ternyata jamur itu banyak jenisnya ya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.